Oke. Halo semuanya, kembali lagi ke seri pembahasan Tobi. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 36 nih dari bagian Genevo ya, genetik dan evolusi. Oke. Nah, ini nih pertanyaannya ya. Halo, halo. Ini aku dari masa depan setelah mengedit video ini dan audionya korup. Jadi beberapa bagian yang paling parah udah aku voice over lagi ya. Minta maaf di atas materai dan selamat menonton. Sebuah populasi sedang berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Sebanyak 36% individu dari populasi itu, atau setara dengan 19.440 orang, diketahui memiliki golongan darah O. Sementara itu, sebanyak 4.320 orang bergolongan darah AB. Nah, sebelum kita masuk ke pernyataan-pernyataannya, aku pengen bahas dulu tentang Hardy-Weinberg. Apa sih Hardy-Weinberg itu? Nah, kesetimbangan Hardy-Weinberg itu suatu persamaan yang akan terjadi kalau misalnya syarat-syarat ini terpenuhi nih. Syarat-syaratnya adalah pertama perkawinan acak, yang artinya si individu-individu di dalam populasi itu nggak milih-milih soal kawin gitu. Misalnya individu yang bergenotip AA itu nggak memilih genotip AA lainnya. Dia masih mau kawin misalnya sama genotip AB, genotip BB gitu misalnya. Yang kedua, ukuran populasinya sangat besar. Makanya kalau misalnya kalian nemu soal Hardy-Weinberg, itu biasanya populasinya ukurannya itu puluhan ribu gitu. Yang ketiga, tidak ada mutasi. Kalau misalnya ada mutasi yang pasti nantinya akan terjadi perubahan frekuensi alelnya ya, tentu aja. Yang keempat, tidak terjadi aliran gen atau migrasi. Alasannya sama, itu biar tidak terjadi perubahan frekuensi alelnya. Yang kelima itu tidak ada alel yang terseleksi atau kesempatan hidupnya sama. Maksudnya kesempatan hidup sama itu maksudnya misalnya gini nih, ada lalat ada lalat yang punya mata merah, ada lalat yang matanya putih. Nah, kalau misalnya tidak ada alel yang terseleksi, artinya lalat yang mata merah sama lalat yang mata putih itu mereka itu bisa sama-sama hidup gitu. Nggak kayak misalnya yang lalat mata putih itu lebih rentan terhadap sesuatu gitu. Nggak terjadi ya. Nah, kalau misalnya semua syarat ini terpenuhi, berarti suatu populasi itu berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg, di mana kita itu bisa menentukan atau bisa menentukan alel atau genotip dari populasi itu dengan persamaan ini nih. Akan memenuhi persamaan ini. P, kalau misalnya ada dua alel, P plus Q itu sama dengan satu. Apa itu P? Apa itu Q? P itu adalah satu. Kita ibaratkan P itu, bentar, mari kita open pointer. Nah, ini. P itu alel satu dan Q itu kita ibaratkan alel 2 dan P ditambah Q itu hasilnya sama dengan satu. Kalau misalnya populasinya itu berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, itu alelnya. Gimana genotipnya gitu? Nah, kita itu tinggal mengkuadratkan P plus Q sama dengan satu. Kita kuadratkan, nanti kita akan mendapatkan persamaan di bawahnya. P kuadrat tambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan satu. Apa itu P kuadrat? P kuadrat itu berarti homozigot P. Soalnya kan P kuadrat P kali P alias PP ya, berarti homozigot P-nya ya. Nah, untuk PQ sendiri itu berarti heterozigot antara P sama Q, dan Q kuadrat itu berarti homozigot Q kali Q. Nah, jadi begitu. Dan kedua persamaan itu akan sama dengan satu kalau misalnya ada di kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, untuk yang tiga alel sendiri yang terjadi di soal ini, karena soal ini kan tadi kan tentang itu ya, tentang golongan darah kan. Ada tiga alel A, B, dan O. Di sini kita ibaratkan mereka dengan Pi plus Q plus R sama dengan 1. Nah, itu untuk si alelnya. Dan seperti biasa kalau misalnya kita mau mencari persamaan genotipnya, kita tinggal kuadratkan. Sebenarnya sama aja sih kayak yang dua alel. P kuadrat itu berarti homozigot P, Q kuadrat itu homozigot Q, R kuadrat itu homozigot R, lalu yang P Q ini berarti heterozigot antara P sama Q, dan seterusnya. Nah, itu nanti akan sama dengan satu tetap aja. Kalau misalnya dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, lalu kita akan mulai ke pernyataan nih. Yang pertama, frekuensi alel golongan darah A lebih tinggi dibandingkan B.
Yang kedua, orang bergolongan darah O berjumlah paling banyak dibandingkan golongan darah lain. Yang pernyataan C, sebuah biro jodoh berhasil menemukan sepasang orang secara acak. Peluang kedua orang tersebut bergolongan darah AB adalah kurang dari 1%, dan yang ke D, pernyataan D, persentase individu homozigot lebih tinggi dibandingkan heterozigot. Nah, di sini kita lihat lagi pertanyaannya, ke soalnya, kita baru tahu nih, kalau misalnya 36% individu itu atau setara dengan 19.440 orang itu, 440 orang itu punya golongan darah O. Sementara itu sebanyak 4.320 orang golongan darah B. Nah, kalau misalnya aku sendiri ngerjain soal ini, biasanya aku itu kayak nge-highlight satu-satu pernyataan. Yang pertama kan sebanyak 36% individu bla 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 itu memiliki golongan darah O. Nah, dari informasi ini kita itu udah bisa tahu nih besarnya populasinya. Nah, kita kan tahu kalau misalnya 36% itu setara dengan 19.440 orang. Berarti kita bisa bikin persamaannya kayak gini. 36/100 itu kan dari 36%-nya. Sama dengan 19.440 per X, di mana X itu adalah total populasi si ini ya, si dalam soal ini. Nah, berarti kita tinggal pindah ruaskan ya sebutannya jadi 36-nya pindah ke bawah, 100-nya pindah ke atas, lalu kita dapat nih persamaan yang sebelah kanan. Nah, kita berarti tinggal operasikan dan hasilnya adalah 54.000. Nah, kita udah dapat nih total populasinya. Ini akan membantu kita nanti. Kita simpan dulu dari total populasinya. Lalu yang kedua, kita bisa tahu frekuensi alel O. Nah, kita akan tahu kalau misalnya orang bergolongan darah O, berarti genotipnya pasti OO kan, pasti homozigot O. OO itu berarti kan O kali O sama dengan 0,36. Nah, tapi kita pengen tahu O-nya itu sendirinya itu berapa. Soalnya kan alel itu kan berarti satunya doang kan. Kalau misalnya OO itu genotip. O itu baru alel. Nah, kalau misalnya gini nih, kita punya O kali O sebenarnya 0,36. Kita pengen tahu O sendiri aja. Itu bagaimana? Jawabannya adalah dengan diakarkan ya guys ya. Karena ini kan O kali O sama dengan 0,36. Kalau misalnya mau cari O-nya sendiri, tentu aja kita harus akarin. Yaitu hasilnya adalah 0,6. Nah, lihat kan awalnya kan ada 2 O. Sekarang tinggal satu aja O-nya gitu. Nah, sesuai persamaan Hardy-Weinberg tadi, berarti A plus B plus O itu harusnya sama dengan satu nih frekuensinya, totalnya. Nah, kita sudah tahu si O-nya itu 0,6. Berarti kita bisa simpulkan bahwa A plus B itu satu dikurang 0,6. Karena si O-nya kan ada 0,6, kita pindah luasan ke kanan gitu. Berarti A plus B-nya 0,4. Nah, kita simpan dulu A plus B sama dengan 0,4. Kita akan pakai lagi nanti. Nah, sekarang ke soal yang kalimat selanjutnya itu kan ada sementara itu sebanyak 4.320 orang bergolongan darah AB. Nah, kita bisa tahu frekuensi genotip AB-nya. Frekuensi genotip AB-nya itu 4.320 dibagi 54.000 alias total populasinya. Tekan. Nah, berarti kita dapat frekuensi genotip AB-nya itu 0,08. Nah, karena AB itu heterozigot, berarti kita itu harus buat nyari alelnya A dan B itu kita itu harus masukin dua ini. Karena persamaan tadi kan, kalau misalnya heterozigot itu kita itu harus tambahkan dua di depannya. 2 kali A kali B itu sama dengan 0,08. Kita pindah luaskan si duanya ke bawah. Berarti frekuensi alel A dikali frekuensi alel B itu sama dengan 0,08 bagi 2 alias 0,04. Nah, kita punya nih A kali B sebenarnya 0,04. Terus kita masukkan informasi yang tadi udah kita dapat yaitu A plus B sama dengan 0,4. Nah, terus kita cari deh angka. Yang dimana kalau misalnya dikalikan itu 0,4 dan kalau misalnya ditambahkan itu jadi 0,4. Nah, ini kayak faktorisasi kuadrat ya. Kalau misalnya kalian udah belajar, harusnya udah belajar sih. SMA kan ya. Ada yang SMP nggak ya di sini? Nah, Nah, biasanya sih aku itu nyari yang kalinya dulu kan. Kalau misalnya dikalikan angka apa kali angka berapa jadi 0,04 itu kan Pak dikit ya possible combination-nya. Dibandingin kalau misalnya berapa tambah berapa yang 0,4. Jadi rekomendasiku adalah kalian cari pasangan yang kalinya dulu, baru kalian verifikasi pakai yang tambah. Nah, kita dapat nih
0,2 dikali 0,2 kan hasilnya 0,04 dan 0,2 ditambah 0,2 itu 0,4. Jadi dia dapat frekuensi alel A dan frekuensi alel B-nya. Nah, kita bisa juga apa ya, verifikasi dengan masukin kan tadi kan A plus B plus O itu kan harus sama dengan 1. Nah, A-nya 0,2, B-nya 0,2, O-nya tadi 0,6 kan. 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,6 sama dengan berapa? Sama dengan 1 kan. Berarti ini benar. Berarti perhitungan kita benar nih. Yeay. Nah, lalu kita kan tadi udah dapet ya frekuensi alel A, frekuensi alel B, frekuensi alel O. Nah, sekarang kita bisa mencari total frekuensinya. Nah, untuk fenotip A sendiri, kita kan punya dua genotip antara A homozigot, antara A heterozigot sama si O. Nah, kita mulai hitung dari si AA ini sendiri, yaitu 0,2 kali 0,2, itu dapatnya dari mana? Itu dari frekuensi alel A-nya 0,2, kita kuadratkin karena homozigot. Nah, nanti hasilnya 0,04. Nah, untuk yang AO sendiri, dia kan heterozigot. Jadi, jangan lupa kalian tambahin 2 di depannya. 2 kali 0,2 dari alel A-nya dan 0,6-nya dari alel O-nya. Nah, nanti hasilnya 0,24. Nah, untuk total frekuensi fenotip A itu sendiri kan berarti AA ditambah AO alias 0,04 ditambah 0,24. Hasilnya 0,28. Nah, kalau misalnya kalian udah ngitung semua total frekuensi fenotip antara A, B, dan O, itu nanti harusnya total semuanya itu harusnya jadi 1 kalau misalnya hitungannya benar. Nah, itu sendiri, itu berarti udah bisa menjawab pernyataan yang ini ya. Bentar. Pernyataan yang ini, frekuensi alel golongan darah A lebih tinggi dibandingkan B. Salah. Kenapa? Soalnya kan sama kan tadi, sama-sama 0,2. Terus orang bergolongan darah O berjumlah paling banyak dibandingkan golongan darah lain. Nah, di tabel ini kita tahu kalau misalnya O-nya itu 0,36, lebih gede daripada A, B, sama AB, yang masing-masing 0,28, 0,28, sama 0,08, berarti benar. Nah, untuk pernyataan 3 sendiri, itu sebuah biro jodoh berhasil mempertemukan sepasang orang secara acak. Peluang kedua orang tersebut bergolongan darah AB adalah kurang dari 1%. Gimana ini cara nyarinya? Itu kalian ingat konsep peluang. Kita kan pengennya AB ketemu sama AB lagi. Berarti ini peluang dua kejadian itu terjadi bersamaan. Yang dimana itu harus dikalikan. Karena dua kejadian itu maksudnya itu kejadian AB dan kejadian AB terjadi secara bersamaan. Berarti harus kita kalikan. Ini konsep peluang dasar. Nah, berarti kita tinggal mengalihkan frekuensi fenotip si AB dengan sesamanya. Karena si AB kan pengen ketemu sama sesama AB lagi. Alias berarti kita tinggal 0,08 kali 0,08 sama dengan 0,0064 alias 0,64%. Alias ini benar ya, soalnya kurang dari 1%. Nah, untuk yang pernyataan sendiri, persentase individu homozigot lebih tinggi dibandingkan heterozigot. Kalian tinggal hitung aja kan di tabel ini. Yang heterozigot itu yang mana? Yang alelnya berarti beda kan? Berarti AO, BO sama AB. Yang homozigot yang AA, BB sama yang OO. Nanti kalian tinggal tambah-tambahin aja. Misalnya homozigot 0,04 ditambah 0,04 ditambah 0,36. Terus yang heterozigot berarti 0,24 tambah 0,24 ditambah 0,08. Nanti kalian bisa dapat nih berapa totalnya yang heterozigot misalnya 0,24 ditambah 0,24 0,48 ya. Ditambah 0,08 lagi 0,56. Berarti udah jelas heterozigotnya lebih banyak daripada homozigot gitu. Jadi kita udah bisa dapat deh yang ini. Homozigot lebih tinggi salah, soalnya yang lebih tinggi heterozigotnya. Nah, segini. Terima kasih karena sudah menonton pembahasan topik dan see you on the next video. Bye bye.